Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini pagi yang luar biasa. Mari kita bersama-sama untuk datang di hadirat Tuhan, menikmati hadiratnya yang luar biasa, yang memberikan kekuatan buat kita. Dia sungguh indah, dia Yesus, dia ajaib, dia mulia. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, kuangkat tanganku, kan ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah. Haleluya. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela
Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Oh shikiara la pa 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 pa. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menyambut Engkau dengan penuh sukacita. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas hidup kami Tuhan mulai pagi hari ini. Sepanjang hari kami mau taruh hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan buat hidup kami. Kiranya hal-hal yang ajaib, visi yang luar biasa Tuhan akan taruh di dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam doa pagi saat ini. Kita tahu bahwa kita sebulan penuh belajar tentang bagaimana mengatasi luka hati, luka batin, menyembuhkan. Tema pagi hari ini masih sama, yaitu tentang bagaimana cara kita menyembuhkan luka batin kita. Bagaimana kita bisa hati yang terluka boleh sembuh. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang 147 ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sekali lagi, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, Bapak-Ibu Saudara, hati yang terluka, hati yang mengalami patah hati, itu adalah sesuatu hal yang susah untuk disembuhkan. Bagaimana cara kita membuat hati ini biar tidak terluka? Bagaimana hati ini tidak mengalami yang namanya kepahitan terhadap orang lain? Bapak-Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa kita di rumah masing-masing memiliki tong sampah, Bapak-Ibu Saudara. Bagaimana setiap sisa-sisa dari kita memasak, sisa-sisa dari kotoran dari rumah tangga kita buang di tong sampah. Kalau lama-kelamaan tong sampah itu tidak diambil, akan keluar bau-bau yang tidak enak, Bapak Saudara. Sama dengan kehidupan kita. Kalau hati kita mau tidak mengalami yang namanya luka batin, jangan jadikan hati kita ini adalah tong sampah. Setiap luka, setiap perkataan orang lain yang tidak baik kita simpan dalam hati. Perkataan yang melukai kita simpan dalam-dalam. Hati ini jangan untuk menyimpan hal-hal yang tidak baik, Bapak Saudara. Iri hati, dengki,
sakit hati, kepahitan, ketidakterimaan tentang apapun yang orang lain katakan terhadap kita. Tetapi ketika kita memiliki hati yang dingin Bapak Saudara seperti kulkas kasar. Hati ini menyimpan hal-hal yang baik, yang sejuk. Keluar ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak baik, kita akan tetap dengan hati yang dingin menerima segala sesuatunya. Kalau kita belajar tentang Yosua, bagaimana dia kehidupannya luar biasa. Ketika dia harus menjadi pengintai, dari 10 orang itu berkata yang tidak baik tentang bangsa Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi Yosua tidak mau menjadikan perkataan yang 10 orang ini hatinya sebagai tong sampah, tetapi hati yang dingin, yang nerima dengan baik, sehingga ketika dia mengalami intimidasi, sehingga tidak mengalami yang namanya luka batin. Karena di hati Yosua ada hati yang dingin Bapak Saudara. Di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan teguhkanlah hatimu. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika hati kita kuat Bapak Saudara, ketika hati kita bukan tong sampah tetapi hati kita lebih dingin seperti kulkas, maka hal-hal yang tidak baik itu akan tersimpan dengan luar biasa. Kita tidak akan mudah tersinggung, kita tidak akan mudah menyimpan hal yang kebencian yang orang-orang katakan. Ketika kita melayani, wah aku udah dijadwal nih. Mungkin pemimpinnya tidak suka akan kehidupanku, tidak suka karena aku. Kita harus menyadari bahwa ketika kita tidak mengalami penjadwalan di dalam setiap pelayanan, kita harus melihat ternyata kita tidak datang latihan, mintanya dijadwal. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Saudara. Terkadang kita tidak datang doa pengerja, tapi mintanya dijawab main. Kalau kita benar-benar memiliki hati yang dingin, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita harus melihat kenapa kita tidak mengalami penjadwalan di dalam pelayanan kita. Kita harus melihat apakah pemimpin yang salah atau diri kita yang salah. Semua tergantung di dalam sikap hati kita Bapak Saudara. Milikilah hati seperti Yosua. Dia tidak protes, dia tidak gampang mudah marah ketika 10 pengintai berkata yang tidak baik terhadap bangsa itu. Tetapi Yosua luar biasa. Dia menerima semua yang terjadi. Sehingga ketika dia ditanya bagaimana kondisi daripada tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, Yosua berkata tanah itu luar biasa. Banyak susu dan madunya Bapak Saudara. Ketika dia menyadari bahwa dia hanya bisa menguatkan hatinya, dia tidak takut karena ada Tuhan Allah, dia yang berjalan menyertai dia. Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin kau mengalami luka batin dalam kehidupanmu. Mungkin kau dikatain orang, mungkin kau difitnah oleh orang. Tetapi kalau kehidupan kita benar-benar di dalam Tuhan dan kita benar-benar tidak melakukan itu, maka pembelaan yang daripada Tuhan itu akan terjadi Bapak Saudara. Seperti di dalam Ulangan pasal ke-13 ayat yang ke-6 tadi, bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau di dalam setiap kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberi kita kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin hari diberkati Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.